Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang cerita horor di salah satu rumah sakit di Surabaya. Sebelum mulai ceritanya, silahkan pencet tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Malam itu gerimis turun pelan, bikin suasana jadi dingin dan agak berkabut. Lampu jalan yang redup memantulkan cahaya samar di aspal basah, sementara udara terasa lembab menusuk tulang. Saya, Raka dan Lilis berdiri di depan gerbang besi besar yang udah berkarat. Inilah rumah sakit tua di Surabaya yang katanya udah puluhan tahun gak dipakai lagi. Banyak orang bilang tempat ini dulunya ramai, tapi setelah satu kejadian tragis, rumah sakit ini langsung ditutup. Dan sejak itu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Katanya, ada hantu perawat yang sering muncul di lorong-lorong gelapnya. Orang-orang yang pernah lihat bilang, kalau wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi muka, dan kalau dia nangis, itu artinya dia marah. Saya nggak tahu, ini cuma cerita warga sekitar atau beneran kejadian, tapi malam ini kami akan buktikan sendiri. Awalnya niat kami cuma bikin konten eksplorasi. Saya bawa kamera DSLR sama perekam suara yang udah saya siapkan dari sore. Raka bawa tripod dan lampu portable, sedangkan Lilis cuma bawa senter kecil. Tapi dari tadi dia udah gelisah. Sebenarnya dia nggak terlalu setuju buat ikut. Tapi karena saya sama Raka maksa, akhirnya dia mau juga. Begitu kami sampai di depan gerbang, suasananya udah bikin bulu kuduk berdiri. Bangunan rumah sakit itu kelihatan menjulang tinggi di balik kegelapan. Cat temboknya udah mengelupas, jendelanya sebagian pecah. Dan ada beberapa daun kering yang terjebak di sela-sela kaca. Dari dalam, terdengar suara pintu yang berderit pelan terbawa angin malam. Krek, suara yang bikin dada saya sedikit sesak tanpa alasan jelas. Saya melangkah pelan menuju pintu masuk utama. Lantai depannya ditutupi lumut tipis yang licin. Dan setiap kali kami melangkah, ada bunyi kres dari dedaunan kering yang diinjak. Saya sempat melirik ke Lilis yang wajahnya udah pucat. Dia pegang lengan jaket saya erat-erat. Kita beneran mau masuk nih? Gue udah merinding, bisiknya pelan. Saya pura-pura santai. Udah, bentar doang. Kita cuma mau rekam beberapa ruangan terus pulang. Lagian kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu beneran angker atau nggak. Raka menimpali sambil senyum tipis. Santai aja, Lis. Kalau ada yang nyapa, tinggal jawab, permisi. Begitu kami dorong pintu kayu besarnya, suara engselnya melengking panjang, bikin suasana makin gak enak. Begitu masuk, aroma aneh langsung menyeruak. Campuran debu, obat-obatan lama, sama bau sesuatu yang bikin mual, seperti bau besi berkarat bercampur darah kering. Saya spontan tutup hidung pakai jaket, tapi bau itu tetap nembus. Ruangan lobi itu gelap, hanya diterangi cahaya senter kami. Dindingnya penuh coretan-coretan aneh, sebagian kayak simbol, sebagian lagi tulisan gak jelas. Ada juga bekas papan nama dokter yang catnya udah pudar, tapi masih bisa dibaca samar. Lantai ubinnya dingin dan retak-retak. Beberapa bagiannya sudah mengelupas, dan setiap langkah kami terdengar bergema memantul di ruangan kosong itu. Kami mulai berjalan ke lorong panjang yang membelah bangunan itu jadi dua. Kiri kanan lorong ada pintu-pintu kamar pasien, semuanya tertutup rapat. Raka yang jalannya di depan tiba-tiba berhenti di salah satu pintu, lalu iseng membukanya. Engselnya berderit lagi, dan bau yang keluar dari dalam kamar itu jauh lebih menusuk. Saya arahkan senter ke dalam, dan terlihat sebuah ranjang tua berkarat, kasurnya sobek-sobek, dan di atasnya ada sebuah masker perawat warna putih. Yang bikin merinding, maskernya itu kelihatan baru, bersih, nggak berdebu, seolah baru dipakai dan ditaruh di sana. Saya langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Siapa yang taruh ini? Tanya saya setengah berbisik. Raka memandang saya sebentar lalu senyum tipis. Mungkin ada orang iseng kali. Tapi kenapa barangnya baru? Semua di sini udah kayak mau rubuh. Tapi ini... Lilis nggak berani nyentuh maskernya. Dia malah mundur selangkah. Kami nggak banyak bicara lagi dan lanjut jalan. Tapi entah kenapa, setiap langkah terasa berat, seperti ada yang mengawasi. Senter saya sempat menangkap sesuatu bergerak di ujung lorong. Tapi pas saya fokuskan lagi, kosong.
Hanya pintu ganda menuju bagian dalam rumah sakit. Raka melangkah lebih dulu, tapi tiba-tiba dari arah kanan terdengar bunyi klik, 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 seperti suara sepatu hak tinggi berjalan di lantai keramik. Kami semua spontan berhenti. "Kalian dengar gak?" tanya Lilis, matanya membesar. "Iya, kayak suara langkah," jawab saya pelan. Kami diam beberapa detik, berharap suara itu berhenti, tapi justru semakin dekat dan mendadak hilang begitu saja. Raka tertawa kecil, paling tikus. Tapi saya tahu, itu bukan suara tikus. Suara itu terlalu berat, terlalu teratur, dan bunyinya kayak datang dari sepatu keras, bukan dari cakar hewan. Kami terus melangkah, masuk lebih dalam. Lorong ini terasa lebih sempit, cat temboknya terkelupas, dan ada bercak-bercak coklat di beberapa titik lantai, yang saya nggak mau terlalu pikirkan apa itu. Senter saya mulai berkedip-kedip, padahal tadi baterainya masih penuh. Lilis mulai komat-komat baca doa sambil genggam tangan saya. Di persimpangan lorong, ada papan petunjuk arah tua. Tulisan ruang operasi menunjuk ke kiri, IGD ke kanan. Raka langsung menunjuk ke kanan. "Kita ke IGD dulu, katanya di situ sering muncul." Saya dan Lilis saling pandang sebentar, lalu mengangguk pelang. Begitu belok kanan, udara di lorong ini terasa lebih dingin. Napas kami mulai terlihat samar seperti uap. Saya mulai merasa kalau keputusan masuk ke sini bukan ide bagus. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Kami belum sadar kalau apa yang ada di dalam sini sudah menunggu sejak kami melangkah masuk. Kami terus berjalan ke arah IGD lama. Lorong menuju ke sana lebih sempit dan nyaris tanpa cahaya. Senter yang kami bawa jadi satu-satunya sumber penerangan. Bau obat-obatan menyengat bercampur bau apek semakin terasa menusuk hidung, membuat perut sedikit mual. Langkah kami terdengar jelas di lantai yang licin dan berdebu. Saya menyalakan perekam suara. Awalnya cuma iseng, siapa tahu ada bunyi aneh yang tertangkap, lumayan buat isi konten. Kalau kita dapat suara langkah atau ketukan, pasti view-nya naik, pikir saya mencoba bercanda dalam hati. Tapi dalam hati kecil saya, ada rasa nggak nyaman yang makin lama makin kuat. Baru 3 menit kami melangkah, Lilis tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tubuhnya kaku, matanya membesar. "Shh, kalian dengar nggak?" katanya dengan suara nyaris berbisik. Saya dan Raka saling pandang sebentar, lalu diam. Awalnya saya nggak dengar apa-apa, hanya bunyi tetesan air dari atap yang bocor. Tapi setelah beberapa detik kehinekan, telinga saya menangkap suara itu. Lirih, seperti tangisan seorang perempuan. Suaranya tipis, serak, dan terdengar seperti datang dari kejauhan. Tapi entah kenapa, gema tangisan itu terdengar di seluruh ruangan, membuat sulit menebak sumbernya. "Kayaknya dari depan sana," kata Raka pelan, meski suaranya terdengar ragu. Lilis langsung memegang lengan saya erat-erat. "Gimana kalau kita keluar aja? Aku nggak enak nih." Saya sebenarnya juga takut, tapi rasa penasaran malah menarik saya untuk mencari tahu. "Bentar aja, Lis. Kalau ternyata ada orang, kita bisa nolong. Kalau nggak ada, ya kita pulang." Kami mulai mengikuti arah suara itu. Langkah demi langkah, suara tangisan makin jelas. Awalnya terdengar pelan, tapi makin dekat, terdengar lebih nyata, seperti ada di balik dinding yang kami lewati. Napas Lilis mulai berat, dan tangan yang memegang saya terasa dingin dan basah oleh keringat. Saya sempat berpikir mungkin ada orang iseng atau teman yang mau nakut-nakutin. Tapi saat kami sampai di ujung lorong, suasananya langsung berubah. Adura terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan senter saya seperti kehilangan cahaya, membuat bayangan di dinding semakin panjang dan bergerak-gerak. Di hadapan kami, ada sebuah pintu kayu besar. Catnya terkelupas, dan di bagian tengahnya ada lubang kecil, seperti bekas hantaman keras. Pintu itu setengah terbuka, dan dari celahnya, suara tangisan itu terdengar sangat jelas. Saya menelan ludah. "Kita buka aja?" tanya saya ke Raka. Dia mengangguk pelan meski wajahnya kelihatan tegang. Dengan perlahan saya dorong pintu itu. Engselnya mengeluarkan bunyi krek, panjang, dan cahaya senter saya langsung menyapu isi ruangan. Di sana, di sudut ruangan yang gelap, duduklah sosok perempuan berpakaian perawat putih. Rambutnya panjang, hitam legam, menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan bahunya bergetar seperti sedang menangis pelan. Baju putihnya dipenuhi bercak recoklatan. Ded, jantung saya berdetak keras. Dari jarak itu,
saya bisa mencium bau anyir yang menusuk hidung. Lilis sudah mundur satu langkah, menutup mulutnya dengan tangan. "Bu!" Suara saya bergetar, keluar begitu saja tanpa saya sadari. Perawat itu tidak menjawab. Tangisannya berhenti mendadak dan suasana ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Lalu, dengan gerakan pelan yang sangat tidak wajar, dia menoleh ke arah kami. Saya ingin teriak, tapi tenggorokan saya seperti terkunci. Wajah itu kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat mulus seperti topping porselin. Dari dekat, saya melihat kulitnya berkilat aneh, seperti basah. "Ya Tuhan," gumam Raka pelan. Lilis langsung menjerit keras. Suaranya memantul di dinding ruangan, membuat suasana makin kacau. Tanpa peringatan, pintu di belakang kami menutup keras. Brak! Membuat kami semua melonjak. Suara pantulan pintu itu seperti menggema tanpa henti, membuat